warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang terhormat, para narasumber pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua MWCNU Kecamatan Purwosari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PCI NU Mesir, Ketua PC ISNU Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati Kepala Desa Karangrejo, Ketua NU Ranting Karangrejo beserta jajaran Bangong, Ketua GP Ansor Ranting Karangrejo beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur telah sepatutnya kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, dan yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini Sabtu 4 Maret 2023 bertempat di Pendopo Desa Karangrejo, kita dapat menghadiri acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama dan launching program Nalar Ansor dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai revolusioner terbaik sepanjang masa yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan serangkaian acara berjalan dengan lancar. Ala hadirin ya wa ala kullin ya bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Syubhanul Waton dan Mars Bangsa oleh paduan suara Senandung Bidadari pimpinan Ranting Fatayat NU Karangrejo. Hadirin dimohon berdiri.
yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama laporan Ketua Pelaksana peringatan 1 abad NU dan launching program Nalar Ansor yang akan disampaikan oleh sahabat Lukman Hakim. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. With all my respect for the Supreme Alim Allama and to all public society of Karangrejo, Your Excellency Mr. Ahmad Fauzi Harjowijoyo, as a head of the village and all the staff, Your Excellency Mr. Khairul Bashar, as a leader of NU Karangrejo and all the section, which is Muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU, Your Excellency Mr. Sutaji from Territorial State MWJNU Purwasari and all the members, thank you for attending this forum. Your Excellency Mr. Saifuddin from Territorial State PAC Ansor Purwasari, thank you for attending this forum. With all my respect for the guest star tonight, as a public speech, Mr. Dr. Khairul Huda SH MHum, Mrs. Dr. Haja Rosa Ilma Silvia SAG MHum, thank you for attending this forum. With all my respect to all delegation from ISNU Pasuruan, delegation from Young Organization of Yudharta University, delegation from MCI International Egypt, delegation from Ansor around the region, thank you for attending this forum. And to all our special invitation that I cannot mention one by one, thank you for attending our invitation and join this forum. And to all our super group, the Sound of Angels, Senandung Bidadari, that will perform and entertaining us through their vocal and songs. And for the last one, the special one, Your Excellency Mr. Husni Mubarak, as the young movement Ansor Karangrejo. First of all, I like to thank God, our mighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, for blessing and gathering us in this forum in health without minus of anything. Secondly, salawat ma'asalam, hopefully still straight to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for leading and guiding us into the straight path, which is Ad-Dinul Islam wal Iman. Pemirsa Forum Cerdas, alhamdulillah, malam hari ini Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karangrejo bisa memperingati Harlah 1 Abad NU dan
launching program, di mana program ini di bawah naungan Departemen Litbang, yaitu Nalar Ansor. Tema pada malam hari ini merupakan refleksi dari peringatan 1 abad NU, di mana NU yang sudah berusia 1 abad ini sudah mampu menjadi organisasi terbesar di seluruh dunia. NU yang sudah berusia 1 abad ini sudah mengalami berbagai macam transisi dalam mengawal negeri ini, dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, era reformasi hingga saat ini, era milenial. Dan NU akan bertransformasi seperti apa menuju abad selanjutnya. Pemirsa Forum Cerdas, narasumber pada malam hari ini merupakan tokoh-tokoh muda kita, dari yang termuda yakni Ketua NU Karangrejo, sampai tokoh paling muda Ketua Ansor Karangrejo. Mengapa kami sebut demikian? Karena kami yakin di antara mereka belum ada yang mencapai usia 1 abad. Kami harapkan narasumber pada malam hari ini bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk menguliti, mengupas, menarasikan tema pada malam hari ini menurut perspektif mereka masing-masing, lalu disajikan kepada forum, sehingga forum bisa membantah, forum bisa bertanya, forum bisa beropini, forum bisa berargumentasi, tapi bukan dalam rangka menghujat, bukan dalam rangka menghakimi, juga bukan dalam rangka menjustifikasi. Malam ini kita satu frame, malam ini kita satu frekuensi, demi NU lebih maju, demi NU lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih bermartabat. Pemirsa Forum Cerdas, acara pada malam hari ini akan dimoderatori oleh host dan co-host yang bertugas untuk mengatur jalannya lalu lintas argumentasi antara forum dengan narasumber, antara satu dengan yang lain. Nuansa hiburan juga akan kami tampilkan melalui lantunan lagu dari Senandung Bidadari Fatayat Karangrejo. Ketika forum mulai tak terkendali, merekalah yang akan menghibur kita. And tonight, for the first time ever, the young movement Ansor Karangrejo proudly present Nalar Ansor, officially open, officially released. Pemirsa Forum Cerdas, kuantitas memang perlu, tapi kualitas lebih penting dan lebih utama. Maka dari itu, kualitas forum pada malam hari ini harus kita dapatkan demi mengawal Nalar Ansor ke depan agar lebih berwarna seperti warna pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, di langit yang biru. Lampu merah. Dan kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada segenap yang telah mendukung acara pada malam hari ini. Terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Lumbung Berita Multimedia yang dengan kemampuan mereka bisa membuat forum ini lebih seperti talkshow yang ada di TV-TV. Imagination
is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircle the world. Albert Einstein. Demikian narasi sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa sekalian dari berbagai elemen yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kita langsung mulai saja karena sudah malam. Tema pada malam hari ini yaitu sebenarnya tema evaluatif dan bukan sebuah tema pesimis, tapi tema-tema yang sifatnya optimis dalam rangka pembaharuan NU ke depan. Nalar Angsor, GB Angsor, Ranting Karangrejo, NU menapaki abad kedua melangkah progresif atau regresif. Menurut Profesor Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya yang saya lupa, jadi kelemahan saya itu sering tidak membaca judul, tapi tahu isinya. NU ini ibarat buku yang sangat menarik dan tidak akan berhenti atau tidak akan kita tidak akan mungkin untuk penasaran dalam membahasnya, baik itu dari sisi politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, tradisi, dan dinamika organisasi serta tradisionalismenya. Ini nanti akan dikupas oleh para sumber yang sudah berkompeten di dalamnya. Maka dari itu langsung saja kami panggil narasumber yang akan hadir pada malam hari ini, pakar hukum kita Dr. Khairul Huda, dipersilahkan untuk ke depan.
semua dari kita adalah narasumber. Jadi yang ada di depan ini adalah narasumber utama. Kemudian anda sekalian juga bisa menjadi narasumber. Baik itu nanti bisa menyampaikan berupa pernyataan atau pertanyaan. Jadi masing-masing dari kita bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat kita tentang ke-NU-an dalam frame tema NU menapaki abad kedua, melangkah progresif atau regresif. Untuk yang pertama kali saya kasih kesempatan dalam mengulas hal ini adalah sang Lady First, mungkin Dr. Hajah Rosa Ilma Silviah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit Bu ya, langsung to the point. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati Bu, langsung jajaran to the point, narasumber. Oke. Saya ditanya biasa ditanyain NU menapaki abad kedua melangkah progresif atau regresif, cukup 3 detik ya progresif, nggak sampai 7 menit. Oh iya, enggak Kan apa-apa, pertanyaannya satu. nanti ditambah lagi. Iya. Tak tambahin juga saya ini. Jadi dari awal berdirinya NU tahun 1926 itu Indonesia belum merdeka. Ya. Setelah tahun 26 ada tahun 28, yang mana tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda, ya, 28 Oktober. Jadi dari situ bisa dilihat betapa NU ini sangat menginspirasi kaum muda. Jadi jarak 2 tahun muncul Sumpah Pemuda itu. Kalau sebelumnya ada organisasi Muhammadiyah yang lebih dahulu lahir tahun 1912. Namun akan tetapi berdirinya NU 1926 ini sebenarnya penegasan saja, karena di pelosok desa itu sebenarnya pendidikan itu di bawah naungan pondok pesantren yang sudah lama berdiri. Bahkan Pondok Tambak Beras itu tahun 1825 sudah ada pondok pesantren di Tambak Beras. Artinya pondok pesantren ini adalah lembaga yang lebih dahulu mendidik generasi bangsa, generasi muda untuk mencapai cita-citanya. Maka tidak heran ketika berdirinya NU disusul Sumpah Pemuda 1928. Jadi usia NU sebenarnya lebih tua dari usia Indonesia itu sendiri, kan gitu. Maka sebenarnya jiwa kebangsaan itu ditanam oleh tokoh-tokoh NU, yaitu para kiai, para santri pada saat itu. Bahkan Budi Utomo sendiri ya yang mempelopori pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat sejarahnya itu kan pendidikan itu ya Budi Utomo, kan gitu. Itu beliau mengatakan kalau pendidikan yang ditawarkan Belanda itu sebenarnya mencetak menjadi karyawan. Akan tetapi pendidikan pesantren itu sebenarnya mencetak menjadi owner, pendiri. Nah, itulah kelebihan Nahdlatul Ulama. Maka NU ini kalau ditanya tentang progresif atau regresif, ya jelas progresif, karena berdirinya itu dijiwai oleh pendidikan yang menginginkan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang pinter, kemudian keluar dari penjajahan sehingga
dalam masa-masa sebelum kemerdekaan 1945 itu NU sangat luar biasa, sampai ada resolusi jihad ya tahun 1942 itu. Nah, sangat luar biasa perjuangannya, bahkan membela tanah air. Ini adalah jihad tanah dan air gitu. Jihad fisabilillah. Kenapa? Karena sebenarnya orang beribadah itu harus didasari rasa aman. Jadi rasa aman itu adalah kebutuhan manusia yang di atas kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita bisa makan karena aman, bisa mencari mata pencarian karena aman, bisa mencari ilmu karena aman. Dan aman ini harus diperoleh melalui kemerdekaan itu. Jadi al-amnu ahlal aish, al-adlu aqwal jais. Keamanan itu sebaik-baik keadaan, dan keadilan itu lebih kuat daripada bala tentara yang sangat besar. Itu pengantar dari saya, dikongkon disi rada ndredeg. Matur nuwun atas waktunya. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk berpikir nalar ansor, nalar ala ansor. Kalau biasanya nalar itu biasanya miliknya Isnu gitu ya. Ibnu kan pelajar kan gitu. Tapi nalar ansor berarti ya otak kanan otak kiri jalan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi satu komentar tentang progresivitas NU dari masa lalu menuju masa depan, dan saya harap nanti dari narasumber atau yang hadir ini ada pandangan regresif dalam arti kita tidak dalam rangka pesimis, tapi dalam rangka melakukan upaya-upaya perbaikan NU di masa yang akan datang agar kembali lagi NU ini menjadi progresif. Untuk yang kedua, kami kasih kesempatan pada yang punya hajat, yaitu Ketua Ansor Sahabat Husni Mubarak MPD. Sebelum saya mengasih pandangan ya, ini regresif sama progresif ini memang harus dihadap-hadapkan begitu, atau barangkali ada tidak harus dimaknai dikotomi antara progresif sama regresif. Terserah narasumber bagaimana menginterpretasikannya. Iya, baik ya. Jadi begini, saya teringat ada salah satu tokoh pemikir besar ya, yang bernama Muhammad Arkun. Di situ beliau menulis sebuah tesis yang berjudul Regressive and Progressive Method. Jadi metodologi progresif sama regresif. Jika kita kemudian merujuk kepada teorinya Muhammad Arkun, dua istilah ini tidak harus dimaknai dikotomi, tidak harus dimaknai oposisi biner istilahnya, hitam putih, kanan kiri atau apa, maju mundur atau apa. Artinya kedua istilah ini bisa diharmoniskan ya, seperti lagu siapa itu ya, yang ada lirik lagunya maju mundur asik kan begitu. Oh iya, cantik ya itu. Nah, itu kan harmonisasi sebenarnya, tidak dihadap-hadapkan, tidak dimaknai dikotomi. Nah, di dalam bukunya Muhammad Arkun mendefinisikan apa itu makna regresif. Makna regresif adalah menyelesaikan persoalan kekinian dengan mundur beberapa langkah dan menoleh ke belakang, dengan merujuk kepada referensi-referensi kitab-kitab Turosiyah sebagai rujukan sekundernya, atau bahkan rujukan primer Al-Quran dan Al-Hadis. Mundur ke belakang, itu regresif dalam rangka menyelesaikan persoalan kekinian. Nah,
hasil dari penyelesaian persoalan kekinian ini kemudian dikontekstualisasikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan datang. Ini progresif. Artinya apa? Dua hal ini tidak dihadap-hadapkan, harus berjalan beriringan. Begitu. Nah, definisi ini sebenarnya menjadi sebuah distingsi, ciri khas Nahdlatul Ulama, bahwa selama ini Nahdlatul Ulama di dalam menyelesaikan setiap persoalan pasti mundur ke belakang beberapa langkah, menoleh ke belakang dengan membuka referensi-referensi turosiyah sebagai rujukan sekundernya, dan juga tidak melupakan rujukan primer Al-Quran dan Al-Hadis. Hasilnya kemudian dikontekstualisasikan begitu, sehingga hal ini ya sekali lagi tidak bisa dihadap-hadapkan regresif sama progresif. Itu dalam perspektif saya harus berjalan beriringan. Bahasanya siapa itu? Vicky Prasetyo, harmonisasi akan lebih indah gitu. Nah, ini juga menjadi interpretasi dari kaidah al-muhafadhu ala qadimi sholih wal akhdu bijadidil aslah. Andai kata kita Nahdlatul Ulama melupakan salah satunya, melupakan regresifnya misalnya, maka Nahdlatul Ulama bukan lagi berjalan ke depan atau mundur, bahkan belok ke belakang, belok ke samping, ke kanan gitu. Sehingga ada istilah kalau terlalu belok ke kiri dianggap sekularisme, kemudian ketika terlalu belok ke kanan dianggap fundamentalis atau konservatisme begitu. Jadi sekali lagi di dalam penalaran induktif saya itu tidak perlu dihadap-hadapkan antara progresif sama regresif. Lain lagi kemudian nanti kalau kita menganalisisnya dengan penalaran deduktif, ya, nanti lain lagi dilanjut di sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Ada satu kesatuan bahwa dalam menampakkan ini tidak memandangnya tidak secara bipolar, sesuatu yang dihadapkan secara berlawanan, tapi diharmoniskan. Kalau kita ngomong regresif tadi seperti teorinya Arkun, ada di Abd al-Jabiri punya teori dekonstruksionisme, di mana sesuatu itu harus dibubarkan terlebih dahulu baru dibangun kembali. Ini dekonstruksi dan rekonstruksi ini juga harmonis, mungkin seperti itu. Jadi kita teruskan pada pembicara ketiga, yaitu narasumber terlokal Dr. Khairul. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kau hormati Rois Syuriah, Wali Rois Syuriah yang hari ini hadir bersama saya, Bapak Ustadz Kartawi, dan seluruh yang hadir dari MWC, kemudian dari seluruh PAC Bandung. Saya tidak terlalu lama untuk bisa menyebutkan karena khawatir disemprot oleh moderator, tapi minimal tidak mengurangi hormat saya kepada panjenengan semua dan narasumber yang di sini semuanya yang hadir. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja, saya mohon maaf tadi agak telat karena undangan yang saya terima tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Karena tidak ada stempelnya, jadi secara hukum tidak wajib untuk saya hadiri. Yang kedua, saya juga mungkin tidak terlalu serius seperti Ketua Ansor Rating, karena saya nanti pulang juga tidak ada honor. Kemarin dijelaskan bahwa saya gratis di sini. Mungkin yang ketiga, saya kalau siap berarti ada hikmahnya yang saya ngomong kayak gitu. Yang ketiga, saya jadi mikir juga, tadi sudah disinggung oleh sahabat Husni bahwa ini melangkah progresif atau regresif. Kita ini langkah masih baru satu langkah sudah bicara regresif. Karena bicara tentang satu abad NU ini sebenarnya ini berbeda dengan harlah-harlah satu dengan harlah yang lain. Kalau mungkin harlah yang ke-27, 30 sampai 99 itu harlah-harlah biasa. Tapi harlah NU yang satu abad ini adalah sebuah makna bahwa usia NU itu sudah 100 tahun.
Jadi jangan dimaknai angka seperti angka-angka sebelumnya. Sehingga bicara tentang 1 abad NU ini adalah bicara tentang lompatan peradaban. Bicara tentang lompatan tentang bagaimana NU menyongsong di abad kedua ini. Saya sangat terharu dan sangat heroik pada saat Ketua Umum PBNU kemarin sambutan. Oh universe, welcome to second country of Nahdlatul Ulama. Ini memaknai bahwa Nahdlatul Ulama warga Nahdliyin harus membangun sikap optimisme bagaimana semesta alam ini bisa kita rengkuh bersama-sama. Maka di dalam akhir pidatonya beliau menyatakan bahwa wahai abad kedua, rengkuhlah aku dalam berkahmu, keberkahanmu. Di terakhir yang Maha Rahman dan Maha Kuasa atau Maha Esa. Itu sebenarnya sebuah istilahnya distingsi tadi sama sahabat Kusmi, sebuah pengingat bahwa hari ini NU sudah masuk abad kedua. Maka warga NU harus membangun sikap optimisme. Mampu ndak NU ini dapat kedua untuk mencapai kejayaan sebagaimana NU di awal-awal berdiri. Karena NU di awal berdiri memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap peradaban manusia. Dengan cerita sejarah Komite Hijaznya, dengan sejarah heroik resolusi jihadnya, dan sejarah perjalanan panjang bangsa ini, NU tidak pernah absen. Dan NU tidak pernah melakukan semacam, istilah saya adalah kudeta terhadap kekuasaan sah mulai zaman Soeharto sampai hari ini. Artinya NU terus mengawal NKRI. Tetapi dalam abad kedua ini jangan sampai kita kemudian masuk pada jebakan romantisme masa lalu. Di mana romantisme masa lalu adalah kita masih merasa besar dengan sejarah-sejarah para muasis-muasis kita. Kita merasa besar dengan sejarah nama-nama besar NU yang sudah sekian lama memberikan kontribusi kepada peradaban bangsa ini. Tetapi hari ini kita sebagai subjek, hari ini kita sebagai pelaku, mampu nggak kita ini masuk pada sebuah peradaban baru di era milenial dengan era digital ini? Ini fakta dan kita tidak bisa masuk ke belakang. Maka oleh karena itu tantangan NU hari ini adalah tantangan tentang universe, tentang isu-isu internasional, tantangan tentang masalah permasalahan HAM, masalah pendidikan, masalah gender, masalah terkait dengan istilahnya mengangkat perekonomian bangsa Indonesia ini. Saya kira itu sebagai pancingan. Sebelum moderator nyebrit, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ketua NU dan Ketua IKPT Kabupaten Pasuruan, silakan memberikan pandangannya. Dan mungkin ada pandangan lain tentang progresif dan regresif. Rupanya yang daun-daun ini takut kualat soal memberikan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Biar agak bau-bau PB. Sebenarnya saya ini sejak membaca tema tidak akan mempermasalahkan soal tema ini, tetapi kemudian banyak yang tertarik untuk mengomentari. Tentu saya harus berpandangan yang sedikit membela terhadap kader terbaik saya di Karangrejo ini, Ustaz Husni Mubarak Bahasa, bukan membela, memperkuat. Yang sesungguhnya awal-awal saya tidak begitu sepakat dengan tema ini karena artikulasi secara bahasa kok tidak menarik, sehingga ketika saya dimohon untuk menjadi narasumber atau pembicara, saya akan mengambil setengah saja dari tema ini. Saya mengambil progresifnya, tetapi kemudian karena mungkin jam terbang saya di Nahdlatul Ulama itu lumayan panjang dibandingkan dengan anak saya. Jadi ternyata
perjalanan Nahdlatul Ulama di 100 abad yang kemarin itu. Maka tema ini progresif dan regresif itu sah. NU melangkah maju sah, melangkah mundur sah. Yang tidak setuju bagi saya NU itu runtuh. Karena ternyata ketika saya main layang-layang saya juga harus menarik, terkadang juga harus mengulur, sehingga layang-layang itu bisa terbang tinggi. Dan Nahdlatul Ulama ini juga diperlukan melangkah maju, sekali-sekali melangkah mundur, tergantung situasi, tergantung kondisi. Bahkan bila perlu memang NU sudah melakukan flying high ya, jadi terbang tinggi, tidak hanya maju, tidak hanya mundur, tapi mumbul. Apa yang dilakukan NU selama ini itu sudah dilakukan, jumping long, flying high, kemudian melangkah progresif, kadang yang melangkah regresif, dan itu sah. Oleh karenanya pada malam hari ini, supaya tidak menghilangkan maqasidul a'zamnya, kita tidak terlalu banyak membahas tentang tema ini. Yang terpenting Nahdlatul Ulama di abad kedua ini harus lebih hebat dari abad 100 tahun yang sudah terlewati. Dan ini sudah membuktikan ranting Ansor Karrejo sudah membuat satu forum yang tidak lazim dilakukan di tingkat ranting, karena berbicara tentang NU secara menyeluruh, NU secara universal dilihat dari segi dari tema yang disajikan ini. Oleh karenanya ini moderator sudah mulai sudah mulai melirik-lirik. Oleh karena itu bagi kami, bagi saya, Nahdlatul Ulama memang ke depan harus lebih progresif. Untuk regresif sekali-sekali saja, tergantung kondisi dan keadaan saja. Dan saya sangat bangga sekali untuk pembukaan ini, sangat mengapresiasi terhadap Gerakan Pemuda Ansor, walaupun di tingkat ranting, bahkan karena itu paling ranting dari segi geografis, dari pusat perkotaan paling pojok, dan setelah bergeser sedikit sudah alas dan gunung. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama memang sudah melakukan pergerakan secara masif, bukan hanya di PBNU yang berbicara tentang sesuatu yang memang diperlukan di abad kedua ini. Di tingkat ranting sudah sedemikian hebatnya membuat acara seperti ini menunjukkan sudah masif, dan insya Allah akan bergeser ke ranting-ranting yang lain. Oleh karena itu doa kita selalu panjatkan, semangat, spirit harus selalu kita tancapkan di dada ini, agar supaya Nahdlatul Ulama betul-betul sesuai dengan harapan PBNU, khususnya Bapak Ketua Umum yang sudah disampaikan oleh Khairul Bashar tadi. Saya Khairul Bashar, ini Khairul Bashar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai opening, saya rasa tidak terlalu panjang lebar. Yang jelas kami akan siap untuk mengikuti forum ini sampai selesai, sampai menghasilkan satu gagasan-gagasan dari ranting ini untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang terakhir, opening statement dari Pak Fauzi Harjawijaya selaku yang punya teritorial Desa Karangrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semuanya yang hadir. Jadi sengaja saya tidak pakai kopiah, karena saya sudah yakin bahwa semua narasumber pakai kopiah, karena beliau-beliau kader NU yang tidak progresif. Jadi NU yang progresif hari ini yang tidak pakai kopiah. Jadi begini, NU itu selalu progresif dari awal. Bahwa berdirinya NU ini sangat dipengaruhi oleh situasi internasional ketika itu. Yang paling mutakhir adalah satu, pada tanggal 3 Maret 1924 Turki Utsmani ini runtuh,
yang diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian kekhalifahan Turki ini berganti menjadi Republik Turki. Itu yang pertama. Situasi internasional berikutnya adalah ketika Syarif Hussein di Arab Saudi yang berhaluan Sunni ini diruntuhkan oleh yang namanya Abdul Aziz bin Saud yang berfaham Wahabi. Ini yang kemudian ulama-ulama kita menjadi gerah bahwa nilai-nilai itu harus diselamatkan, bahwa nilai-nilai Sunni itu harus diselamatkan, maka mendirikan NU adalah sebuah keniscayaan. Maka ketika hari ini panitia masih mempermasalahkan di abad kedua ini progresif atau regresif, ini satu tema yang lumayan nyelutak. Jadi bahwa NU ini sebenarnya dari awal abad 1, didirikannya NU pada tahun 1926 ini sudah progresif, karena berdirinya NU ini dipengaruhi oleh situasi internasional, bukan dipengaruhi oleh situasi nasional saja. Nah, betapa hebatnya Mbah Hasyim Asy'ari ketika itu merespon peristiwa-peristiwa internasional yang kemudian beliau harus mengiyakan apa yang digagas oleh Mbah Wahab untuk mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Dan hari ini prestasi yang dapat kita lihat di abad pertama bahwa NU mampu kemudian menghempaskan yang namanya kolonialisme di Indonesia, penjajahan di Indonesia. NU kemudian mampu untuk memerdekakan negeri ini, bahwa NU terlibat langsung dalam proses perjuangan kemerdekaan sekaligus proses mempertahankan kemerdekaan dengan apa yang dikatakan oleh Neng Rosa tadi, dengan keluarnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Nah, betapa progresifnya Nahdlatul Ulama sehingga memiliki tingkat kepedulian yang luar biasa terhadap situasi dan kondisi nasional maupun internasional. Maka ketika hari ini kita belum tahu program PBNU seperti apa sih di abad kedua ini, yang kemudian ini melangkah progresif atau regresif, sementara kita belum tahu tantangan-tantangan global bagi NU ke depannya seperti apa. Benarkah NU di abad kedua ini akan mengalami sebuah tantangan krisis perdamaian dunia? Kalaupun itu benar, iya, bahwa di abad kedua nanti NU ini akan mengalami sebuah tantangan besar, yaitu krisis perdamaian dunia. Kalau memang perang Ukraina dan Rusia ini adalah cikal bakal bahwa di dunia internasional ini akan terjadi krisis perdamaian, maka di sini NU punya tanggung jawab besar di dalam rangka melakukan tugas-tugas atau langkah-langkah progresif di dalam rangka ikut mendamaikan dunia. Maka merawat jagat dan membangun peradaban ini, ketika Ansor Ranting Karangrejo sudah mampu menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah langkah progresif atau tidak, ini pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh PBNU hari ini, sehingga kemudian tema ini harus ada. Di abad kedua ini sebenarnya NU ini lebih progresif atau tidak, bergantung pada situasi internasional lagi. Tidak ada kemudian peristiwa-peristiwa nasional yang hari ini terjadi di negeri kita ini tanpa dipengaruhi oleh situasi internasional. Lahirnya NU ini dipengaruhi oleh situasi internasional, berdirinya NU ini dipengaruhi oleh situasi internasional. Sampean mungkin pernah membaca sejarah adanya Taswirul Afkar pada tahun 1914. Itu adalah cikal bakal bahwa NU sebelum berdiri ini sudah punya embrio-embrio. Ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Tujar, ada Komite Hijaz dan lain sebagainya. Ini adalah cikal bakal yang kemudian NU ini meniscayakan harus ada di negeri kita. Maka sekali lagi bahwa NU sejak kelahirannya ini punya langkah-langkah yang sangat progresif di dalam rangka merespon fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional. Maka sekali lagi peristiwa di Turki, peristiwa di Arab bukan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama ketika itu, karena berdirinya adalah dipengaruhi oleh situasi-situasi yang terjadi di dunia internasional. Jadi seperti itu, saya pikir di abad kedua ini dengan adanya fikih peradaban, kalau kita kemarin punya tradisi bahsul masail, hari ini NU sudah ngomong fikih peradaban. Nah, dari sinilah kemudian ada indikator-indikator yang dapat kita tangkap bahwa Nahdlatul Ulama ini akan selalu progresif di dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di dunia internasional. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali ulasan para narasumber yang
saya juga tidak akan mengambil kesimpulan dari sampean semua. Barangkali ada. Monggo dari peserta pada malam hari ini yang ingin menyampaikan. Rasanya tidak fair kalau pandangan tentang melangkah progresif atau regresif hanya disampaikan oleh 5 narasumber. Saya minta satu mic yang nanti bisa dijalankan, meminjam istilah politisi Cina ya, mau sedung sesuatu itu agar menarik itu harus kontradiksi, karena alam raya ini tidak akan ada jika tidak ada kontradiksi. Anak kita juga tidak akan ada jika tidak ada kontradiksi antara bapak dan ibunya. Saya ingin dari yang PAC Ketua Ansor PAC Purwosari memberikan pandangannya, lalu kemudian dari PCI NU Mesir untuk menyiapkan pandangannya juga Mas Alvan Kumaidi, dari ISNU juga, kemudian dan Ustadz Zainuddin dari NU Ranting Karangrejo. Silakan nanti bisa diberikan. Untuk PAC Purwosari dipersilahkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semuanya saja, Bapak Ahli, para kiai. Sambil berdiri mungkin ya Mas. Berdiri ya? Sambil berdiri. Kalau memang laki-laki harus berdiri, Pak. Yang disukai perempuan itu. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama ingin saya sampaikan selamat atas launching pada malam hari ini. Untuk Ranting Karangrejo saya beri aplaus luar biasa. Selanjutnya ingin sampaikan, tentunya menguak tema pada malam hari ini, tentunya kita punya harapan. Semuanya yang hadir pada malam hari ini, harapan kita semuanya sama, yaitu langkahnya mesti lebih maju, ya. Cuman maju atau mundurnya sebuah organisasi ini kan ada beberapa item yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah bagaimana pengurus dan anggota itu merawat organisasi tersebut. Ya, problem kita saat ini, warga atau pengurus NU itu mudah sekali dikumpulkan tapi sulit dibariskan. Saya ulangi, warga atau pengurus Nahdlatul Ulama mudah sekali dikumpulkan tapi sulit dibariskan. Saya ambil contoh kecil saat pengajian. Hadir dulu tapi gak gelem ono dengar. Panitia sampai waduh, luar biasa, mau di depan jarang mau. Justru yang hadir lebih awal kadang golek gen ngopi di sini. Akhirnya datang awal ono di warung kopi. Ya. Tapi hadir. Contoh dua. Saat kita memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama di Gor Sidoarjo, sudah dapat instruksi dari PB bahwa pengurus dan seluruhnya yang warga NU harapkan dikerahkan ke sana. Mudah dikumpulkan tapi banyak yang tercecer. Banyak yang tercecer. Bahkan yang dapat gelang untuk masuk tidak mau masuk. Artinya apa? Ini menjadi problem kita bersama, bahwa ini harus kita seriusi. Organisasi kita ini yang kita merasa ya sudah besar ini, lama kelamaan akan terkikis karena kita tidak satu barisan dan tidak satu komando. Siapa yang bertanggung jawab? Ya anggota dan pengurusnya. Maka kalau kita menginginkan ini NU ini lebih maju dari abad yang pertama, ya anggota dan pengurusnya harus siap menjalankan roda organisasi ini ke depan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Siap. Pandangan yang sangat menarik dari
Kami persilahkan kepada PAJ ISNU terlebih dahulu agar memberikan pandangannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau progresif, dikasih salam saja jawabnya nggak tegas. Akhirnya ini kemunduran ini. Sudah semakin malam semakin mundur, semakin regresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru yakin bahwasanya NU ke depan akan menjadi yang melangkah progresif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Wakil Rois MBJNU Kecamatan Purwosari. Sebelumnya saya ini atas nama PAJ ISNU cuma tadi diwakilkan MBJNU mewakilkan untuk hadir. Ya, itu aja. Salam dari beliau Ketua MBJNU tidak bisa hadir, diwakilkan kepada Pak Huda dengan saya. Ya. Karena itu aja. Kita melihat tema pada hari ini adalah NU menanggapi abad kedua melangkah progresif atau regresif. Yang kita bahas hari ini, apakah kita melihat PBNU yang besar ini, apakah kita melihat NU yang ada di lingkungan kita? Ini harus kita luruskan dulu. Ketika ngomong PBNU, saya melihat pasti sudah mengarah pada melangkah secara progresif. Kemarin luar biasa peringatan 1 abad NU, itu sambutan dari ketua umum itu luar biasa. Rekomendasinya juga luar biasa juga, sudah melangkah cukup progresif juga. Tapi kami dari PAJ ISNU Purwosari ataupun dari MBJNU Purwosari, kita lebih bagaimana langkah progresif atau regresif ini kita nilai di lingkungan kita. Saya setuju dengan PAJ Ansor tadi. Ya, mau langkah progresif atau regresif, maka ke depan ini kebetulan ini ngomong MBJNU. Ini kan ada musyawarah kerja yang akan kita laksanakan misalnya tanggal 19. Maka hasil dari sini silakan direkomendasikan nanti menjadi sebuah program kerja yang akan kita laksanakan sebagai langkah kita yang progresif kita di NU kita ya, di lingkungan kita sendiri. Maka melangkah yang lebih baik itu dilihat bagaimana langkah kita yang dari yang terbawah ini, dari masyarakat NU yang terbawah sampai pada PBNU. Maka sebagai semacam ketika kita sudah memilih pengurus ranting NU, maka kita harus taat pada ranting NU. Itu langkahnya seperti itu dulu. Ketika kita sudah memilih MBJNU, maka kita harus taat pada pimpinan. Terus seperti itu, sehingga langkah ke depan kita tidak akan terseok-seok. Jangan sampai kemudian abad kedua ini ada langkah-langkah PBNU yang besar, tapi tidak bisa diikuti oleh pengurus ranting sampai anak ranting sampai anggota, sehingga kita kebingungan sekali. Kita langkah-langkah PBNU ini juga tidak berdampak pada anggota kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana langkah kita ke depan semakin maju, kita juga dari sisi keilmuan luar biasa. Ini sudah mulai perguruan tinggi, sudah mulai banyak BTNU semenjak NU ini sudah masuk di kekuasaan. Ya, kalau dulu Universitas NU itu kecil, malah orang NU malah kuliahnya ke organisasi lain, ke Muhammadiyah dan sebagainya, karena menganggap kampus NU tidak bermutu. Hari ini sudah mulai bermutu, sehingga langkah-langkah itu harus kita lakukan. Nah, untuk ke depan harapan kami, ya, apa yang nanti menjadi sebuah kesimpulan pada hari ini, khususnya ini saya berharap nanti ada sebuah rekomendasi kepada MBJNU Purwosari, mungkin dari Ansor, dari PAJ ISNU maupun dari yang lainnya, ada rekomendasi sehingga langkah-langkah kita dimulai hal-hal yang kecil yang memperoleh hal-hal yang besar. Ya, kalau menurut contoh, saya yakin ke depan kita akan melangkah progresif dengan melihat bagaimana kemarin-kemarin itu kondisi-kondisi kemarin itu terkait dengan kondisi keilmuan dan juga ekonomi warga masyarakat. Jangan sampai nanti ekonomi kita tidak kuat sehingga kegiatan kita tidak
kuat. Khususnya ini pesan dari MNU berulang-ulang kemana-mana ini, jangan lupa koin NU digerakkan untuk menggerakkan progresif ke depan seperti itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila karena hostnya sudah angkat gini. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, mohon diingatkan kalau ada yang komentar tidak berdiri, mohon diingatkan. Oh iya. Aku mohon ngadeg dasar ya kan. Kawan ini ngomong NU. Saya lupa, maaf. Jadi sebagai pemantik ya, ketika kita baca buku dari Khairul Anam atau Profesor Sumanto Al-Qurtubi, salah satu tujuan dari berdirinya NU adalah misi keagamaan dalam rangka memerangi kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah atau casting politik. Dan hari ini tokoh-tokoh muda kita ini ternyata memberanikan diri untuk berdampingan dengan mereka-mereka yang sebenarnya dari tujuan awal itu kita perangi. Begitu. Apakah ini satu langkah mundur atau langkah maju, itu nanti kan bagaimana kesimpulannya. Saya ingin dari Mas Alvan Humaidi terlebih dahulu dari PCNU Mesir, dan mohon berdiri. Mohon berdiri, Mas. Sabar ya. Mantan soalnya Kurang dekat, Mas. halo, mohon maaf ya. Saya duduk aja. Soalnya anak baru jadi nggak pantas kalau berdiri di depan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum percaya kalau ini acara sekelas lantik. Bahkan acara ini sebenarnya acara minimal acara PC atau acara PW mungkin ya. Kalau di Mesir itu PC-nya ada I-nya karena istimewa. Makanya saya merasa kayaknya nggak pantas saya jadi pengurus PCI. Kalau melihat ranting di Indonesia ternyata sebesar ini gitu. Luar biasa sekali hapus untuk ranting kerja. Sebagaimana ditegaskan oleh para narasumber semuanya, bahwa dari awal NU berdiri itu memang progresivitasnya udah tinggi sekali. Jadi respon atas Wahabi di Hijaz itu jangan dianggap sebagai hanya wacana keagamaan saja, tapi itu wacana tentang masalah peradaban yang besar, bahwa wacana-wacana besar NU itu tidak terbatasi oleh teritori. Meskipun dulu belum ada Indonesia, tapi sudah jauh melewati benua gitu. Sudah jauh melewati sudah jauh ke sana. Jadi progresivitasnya itu sudah luar biasa. Dari awal berdiri saja itu menunjukkan kenapa namanya kok Nahdlatul Ulama, bukan Nuhudul Ulama. Nahdlah itu kan Masdar Marah. Masdar Marah berarti kan hanya sekali bangkit semuanya selesai gitu kan. Tapi kalau Nahdlatul Ulama itu menunjukkan bahwa semuanya harus siap untuk bangkit. Karena dari Nahdlatul Ulama sekali bangkit masalah harus selesai. Kalau bangkit tapi masalah nggak selesai itu bukan Nahdlatul Ulama, itu harus diganti namanya Nuhudul Ulama. Jadi bangkit nggak selesai, akhirnya mundur lagi, harus bangkit lagi, mundur lagi, bangkit mundur lagi. Itu namanya bukan Nahdlatul Ulama tapi Nuhudul Ulama. Makanya benar sekali jika para ulama kita, leluhur kita itu menamai Nahdlatul Ulama dengan Nahdlatul Ulama. Makanya orang sering bertanya, kenapa kok namanya Nahdlah gitu kan? Itu kok ada Masdar Marah, nggak Nuhud. Itu menunjukkan bahwa progresivitas mereka sudah levelnya tinggi sekali. Makanya dulu Hasyim Asy'ari itu melakukan sebuah revolusi pendidikan bagi perempuan, luar biasa sekali. Beliau punya kitab respon atas seorang kiai besar yang muhtaram sekali, tapi dari Pasuruan juga. Beliau itu mengkritik NU atas 6 poin. Jadi muaranya dari majalah NU pada waktu Suara NU. Mengkritik NU katanya sudah bergeser dari rel keagamaan. Katanya NU sudah bukan lagi wacananya, udah nggak agamanya udah nggak lurus katanya gitu. Dan salah satu yang dikecam oleh Kiai Romo Yai Pasuruan tadi adalah gara-gara apa? Gara-gara NU memberikan wadah bagi perempuan untuk sebuah pendidikan. Akhirnya itu dibantah oleh Mbah Hasyim Asy'ari
dalam kitabnya Ta'liqat namanya, dalam At-Ta'liqat yang dikumpulkan oleh Gus Isom Hazik itu dalam Irsyadus Sari itu bantahan khusus bagi Kiai Pasuruan itu yang mengklaim bahwa NU sudah membuat syariat baru. Kalau dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan menuding Imam Abu Hanifah dengan manis tahsana faqad syara, siapa yang menggunakan nalar istihsan sebagai istimbatul ahkam maka dia telah menggunakan syariat baru, kata Imam Syafi'i gitu. Itu hanya sebenarnya hanya kesalahpahaman aja antara dua mazhab itu. Tapi kemudian Hanafi ataupun Syafi'i juga sama-sama menggunakan istihsan. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari membantahnya dengan tulisannya At-Ta'liqat itu. Meskipun kemudian dibantah lagi sama Romo Yai Pasuruan itu sendiri, bahwa bantahan Ta'liqatnya Hasyim itu, bantahannya itu menggunakan syair. Jadi orang Pasuruan memang sebagai pujangga sejak dulu kalah gitu. Ngolok-ngolok NU tapi dengan syair. Syairnya indah sekali. Tapi syair bantahannya kedua itu menyakitkan sekali. Beliau mengatakan Fahashim. Sim itu karena Rais akbarnya kan Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kemudian Kiai Pasuruan itu menggunakan Fahashim, Hasimnya dipisah. Ha maksudnya hadi, hada. Syib itu orang yang tua dan renta. Artinya orang yang tua renta ini ketika dia membantahnya dengan Ta'liqatnya, dia semakin ngawur katanya gitu. Tapi itu ala kulli hal, jika perempuan sekarang tadi ibu-ibu Fatayat muslimah di sini ya. Fatayat, tapi kayaknya muslimat juga ya. Fatayat di sini, jika perempuan-perempuan di Indonesia sekarang pendidikannya kok semakin maju dan mereka semakin terdidik, itu gara-garanya salah satunya revolusi pendidikan ala Hasyim Asy'ari dengan menciptakannya fatayat muslimat dan seterusnya, sehingga pendidikan diakomodir dengan baik sekali. Mungkin cukup itu dari saya, mungkin nanti bisa sambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pandangan yang sangat menarik. Untuk selanjutnya saya kasih dari NU Ranting Karangrejo, dan sebelum itu kita dengar dulu senandung bidadari untuk bernyanyi. Silakan barangkali sambil bincang.
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tim paduan suara Senandung Bidadari dari pimpinan ranting Fatayat NU Karangrejo. Luar biasa semangatnya ibu-ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Ketua NU Ranting Karangrejo, Bapak Muhammad Zainuddin, untuk memberikan pandangannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ngeprank saya ini. Punya saya kok malah di mukodimai sama kembang turi. Yang pertama saya mengucapkan selamat atas launching program Nalar Ansor. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa konsisten istiqomah, bisa banyak mengeluarkan buah pikiran yang progresif ya. Jadi gini, untuk menanggapi, saya mau menanggapi tema dulu karena saya biasa kalau teorinya marketing itu gini. Jadi memang harus membuat sebuah hal yang menarik kan gitu. Launching pertama buat tema wis ambigu, buat tema wis gak genah kan gitu. Tapi orang-orang kayaknya terjebak. Saya malah tertarik dari 5 narasumber. Saya tertarik hanya 2 narasumber. Yang pertama dari Ketua Ansor dan Ketua NU. Ngapunten nggih. Artinya dari ketiga yang lain ini tadi kan memaknainya lebih ke progresif. Padahal nggak seperti itu. Kalau saya mau bertanya, saya gini, saya nggak tahu siapa ini yang mencetuskan tema ini. Tapi seandainya saya tahu siapa, mungkin saya akan mencoba untuk menganalisa dengan metodologi strukturalisme genetik atau tafsir hermeneutik lah, ya, seperti itu. Tapi karena saya nggak tahu siapa, entah si sahabat saya Nur Hamidin atau ketuanya sendiri, saya kurang tahu. Tapi kalau saya tahu, saya akan berusaha untuk menganalisa dari metodologi itu. Yang pertama gini, memahami NU abad kedua apakah melangkah progresif atau represif. Ini kalimat ini kalau dalam balaghah saya masih kurang jelas ya, entah nanti dari Ketua PCI NU Mesir ini masuk kalam insya'i atau kalam khobari, ini kan perlu digali. Jadi kita nggak tahu, makanya seandainya saya tahu mungkin akan coba menganalisa dengan metodologi yang saya sampaikan tadi. Jadi gini, apa yang bisa disinggung oleh Ketua Ansor ya tadi ya, mencoba untuk mengangkat Muhammad Arkun dengan teori rekonstruksi dekonstruksi yang oleh Profesor Dr. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, menganggap itu teori bolak-balik istilahnya ya. Apakah itu apple to apple dengan bahasa progresif dan regresif? Saya kira nggak seperti itu juga. Teori tasalsul itu apakah juga sama dengan bahasa progresif dan regresif? Malah saya tertarik dengan bahasa kedua tadi, kaidah kita al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Dan juga sama ada korelasi dengan apa yang disampaikan dengan analoginya Ketua NU tadi. Lek kayak dulian layangan itu loh. Yang penting karena NU nggak runtuh. Ya terkadang memang harus dilulur ya, dimajukan bahasanya. Atau terkadang kalau ditarik perlu mundur. Maju mundur cantik bahasanya tadi itu. Ini makanya itu ya betul al-muhafadzatu ala qadimi sholih memang harus seperti itu, dan wal ahdu bil jadidil aslah ya itu memang implementasinya progresif atau regresif. Tetapi kan terjebak kayaknya tadi, saya kurang tahu, nanti bisa disangka ini pemantik saya kepada Dr. Khairul, kepada Pak Fauzi, kepada Bu Ilma Rosa, apakah pendapat saya ini salah menganggap jenengan tadi terjebak dengan bahasa itu ke progresif. Bagi saya itu tergantung siapa yang memandang. Makanya tadi saya bilang ini bisa dikaji dengan metodologi strukturalisme genetik ataupun tafsir hermeneutik. Kalau saya memandang dari sisi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis di Sahih Bukhari, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, Kita ini termasuk regresif. Jelas itu sudah. Karena yang terbaik kurunnya Nabi. Kita apapun formalitasnya kelihatan megah, bisa buat drone, bisa buat acara gebiar kayak gini. Di zaman Nabi nggak ada, tetapi tetap oleh Nabi dianggap bukan khairun nas seperti itu. Jadi artinya menurut saya tidak diplot
plot di sini. Saya juga melonceng diri saya sendiri karena saya baru pertama kali ini bisa menghadiri undangan kegiatan seremonial seperti ini. Karena yaitu dalam rangka untuk melonceng diri sendiri dan juga menghargai dari sahabat saya Husni Mubarak. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya buah pikiran saya mengenai tadi saya mengatakan bahwa ketiga narasumber tadi saya anggap saya tidak begitu tertarik lah kalau hanya dimaknai progresif. Saya lebih tergantung frame mana kita melihat NO ini. Kalau framenya ya kan parsial ya, kalau parsial dan jelas ini kan mujmal, tema ini mujmal. Jadi saya anggap ya betul tadi analoginya kayak main layang-layang, ya dilulur ya ditarik, maju mundur cantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik teori strukturalisme dan teori hermeneutiknya. Kalau kita ngomong hermeneutik terbagi menjadi dua, ada subjektif, ada objektif ya. Kalau punya Gadamer dan Heidegger mungkin yang benar ya menurut sampean semua. Kalau menurut Schleiermacher kan yang benar yang menurut yang punya tema. Ada organ kemahasiswaan, ada yang lain. Tapi sebelum itu saya kasih kesempatan narasumber untuk menflorkan idenya kembali. Dimulai dari Ning Rosa dulu. Oh, Ning Rosa. Takut ini katanya. Apa nih? Takut salah kantuk. Oh iya. Berhubung banyak yang bahas judul ya saya usil juga bahas judul. Kalau harus bersamaan progresif dan regresif berarti itu bukan atau penghubungnya tapi dan. Saya nggak ngomong balago ya, ini saya bahas bahasa Indonesia saja. Atau kalau dalam hukum itu biasanya kata-katanya gini, progresif dan garis miring atau gitu biasanya. Pak Saleh ya tahu ya. Biasanya kalau bahasa hukum kan seperti itu, dan garis miring atau biasanya gitu. Tapi ini kalau menurut saya atau ya pilihan namanya atau. Itu aja cuma ini aja nanggapi. Kemudian tentang kemajuan ini yang dicontohkan tadi perayaan 1 abad gitu ya, tidak memikirkan duduknya gitu ya, bahkan undangan sampai keleleran gitu ya. Kalau saya melihat panitia itu sekarang sudah beda dengan panitia zaman dahulu. Karena saat ini yang dipentingkan itu konten. Panitia memikirkan konten kalau saya melihat ya. Kenapa? Ada paduan suara yang dipimpin oleh ADMS gitu ya. Kemudian Denny Malik memimpin melatih koreografi. Itu artinya mementingkan bagaimana acara ini bisa diviralkan di media sehingga NU kelihatan besar di dunia. Entah yang duduk di situ nggak tahu siapa, kiainya nggak mau masuk, pokoknya konten. Jadi maju saat ini beda dengan maju zaman dahulu ya, jadi sudah beda. Itu kalau saya menangkap cerminan ya. Sebenarnya perayaan 1 abad itu kemarin sudah merupakan cerminan bagaimana NU ke depan. Ada orang-orang baru yang eksis di situ. Jadi NU ini sudah memperlihatkan terbuka, siapapun bisa masuk. Nahdlatul Ulama pada saatnya akan masuk. Jadi sangat prediksinya juga luar biasa itu NU prediksiable-nya, sehingga panitia itu hanya memikirkan ya apa konten ini bisa dilihat ketok wapi, dan semua orang yang tidak hadir di situ menikmati acara resepsi 1 abad NU. Itu yang saya tangkap. Jadi biasanya Banser itu biasanya menyisir orang-orang untuk tempat lewatnya para kiai, tapi tidak bisa karena sudah
di dalam karena koreografi. Dan Kiai sudah memaklumi karena zamannya sudah zaman gadget itu. Dan Kiai kita sudah paham betul. Oh, zamannya sekarang ini. Orang meskipun nggak datang sudah baca. Oh, beritanya di resepsi Satu Abad Sidoarjo begini. Justru yang datang nggak duwe paketan karena kabar sing anyar. Itu. Jadi ada perubahan dan itu harus dirubah terus menerus. Jadi perubahan itu hidup ini adalah perubahan, maka setiap saat pastilah PBNU sebagai pucuk pimpinan dari Nahdlatul Ulama selalu dinamis, tidak mungkin statis. Ada lagi yang mau saya bicarakan tapi kok lali. Pak Huda. Nanti lagi mungkin. Silakan. Tuan Sarge. Sekali-kali kan boleh ya kapasitas ranting mengkanter PAJ, boleh ya? Boleh tidak? Boleh ya? Baik, yang dikatakan sahabat ketua saya, sahabat ketua PAJ, sahabat Saifuddin, ketika tadi menggambarkan NU itu hanya bisa dikumpulkan tapi tidak bisa dibariskan, tolong dicatat, manusia ini sahabat bukan kambing ya. Dalil akli, ini manusia, bukan angsa, bukan bebek yang kemudian satu ketukan langsung melok kabeh. Dan dalil akli ini saya ambil di salah satu karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak lupa melafalkan ya, karena saya itu sering sabikul lisan begitu. Lau ulimal khalqu wujudal milal lau wanalakat to'ah. Karakter manusia ini mudah bosan, sehingga oleh Allah diberikan variasi-variasi ketaatan. Mungkin orang NU tidak taat untuk dibariskan, tapi mungkin ketaatan yang lain, taat kepada ulama, taat kepada fatwa-fatwa ustadz. Itu jadi ada peluang taat kepada yang lain, tidak harus taat kepada barisan. Sehingga ketika tadi sahabat ketua saya Saifuddin mengatakan bahwa kelemahan orang NU itu adalah tidak bisa dibariskan, iya, itu bukan angsa sahabat, bukan hewan yang kemudian satu ketukan bisa taat begitu. Ada taatan yang lain seperti yang disampaikan oleh As-Sakandari tadi, Ibnu Athaillah, bahwa karakter manusia itu memang mudah bosan, sehingga oleh Allah diberikan ketaatan-ketaatan yang bervariatif begitu. Itu satu untuk sahabat Saifuddin. Untuk sahabat senior saya ini ya, Ustadz Zainuddin, saya hanya satu kata saja ya, bahwa korni di situ ada thumma. Mohon maaf, itu bukan regresi, itu adalah huruf atof, artinya sejajar. Kanjeng Nabi mengatakan masa saya adalah masa yang bagus, nah terus sejajar, artinya bahwa masa sekarang ketika dikatakan regresif saya tidak sepakat, sejajar, sama-sama mulia begitu. Dua, Pak Soleh, boleh ada waktu? Lunda ini lebih panjang soalnya untuk Pak Soleh lagi. Enggak, nanti aja, karena kalau saya putus di tengah jalan nanti diputus oleh bos, wah nanti salah paham. Iya silakan, karena Anda yang punya acara silakan. Sedangkan kita ini menjadi budak, di mana negara dan rumah yang kita bangun ini dengan darah para ulama-ulama kita. Rekomendasi-rekomendasi ini yang perlu kita bangun. Cara berpikir ini yang harus kita terus kembangkan. Maka saya tadi sudah diskusi dengan Ketua Ansor, paling enggak untuk 1 bulan yang datang, kalau ini memang bisa panjang umur acara ini, maksud saya jangan sampai di awal kemudian selesai. Itu bagaimana tentang turos ini. Siap. Kita perkaya literasi dengan ulama-ulama soleh. Jangan sampai terlalu gandrung kita nukil ulama-ulama Timur Tengah, tapi kita lupa dan tidak tahu ulama-ulama Nusantara kita yang luar biasa besar. Saya kira itu sedikit membuat saya agak melek daripada ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wilayah agak memanas, tapi kita sudah jam 10. Kalau ada dari narasumber satu, kita sepakati dulu.
berapa jam lagi, setengah jam atau apa kelamaan atau seperempat? Ya, ya kita sepakati jam 22.20 apa selesai ya? Jam 22.30 ya selesai. Ya. Oke. Mas Udin mungkin dari perwakilan perempuan karena belum sama sekali. Monggo boleh dari Banom perempuan atau dari akademisi perempuan. Monggo. Kalau nggak ada sambil mempersiapkan dari narasumber 3 menit. Ya. Ya. Oh ya. Kemudian dipersiapkan untuk mahasiswa pandangannya, dan dari ranting Ansor Karangrejo dipersiapkan. Ya, terima kasih. Kedua narasumber tadi sudah sama-sama menggebu-gebu ya, tapi saya rasa itu baik kedua-duanya. Kita harus berteriak ketika kondisi keadaan yang ada itu ternyata tidak tercover dengan gagasan-gagasan yang di atas. Kita harus berteriak ketika memang tantangan sudah menanti kita di depan dan kita harus segera menjemput. Oleh karena itu apa yang dikatakan saya mengarah ke Ketua PAJ GP Ansor Kecamatan Purwosari dari sisi filosofis. Insya Allah yang dimaksud dari sisi filosofis ya. Jadi bahwa Nahdlatul Ulama warga Nahdien itu mudah dikumpulkan tapi sulit dibariskan. Saya memandangnya dari sisi filosofisnya, dan itu wajar karena memang di NU pun saya kurang sepakat kalau kemudian terus-menerus berbaris, karena begitu banyak sekali hasanah wacana dinamika yang ada di Nahdlatul Ulama yang kemudian ada konsekuensi yang sulit dibariskan. Itu sesuatu yang wajar dan itu juga berdampak tidak selalu negatif. Ketika NU menjadi partai politik pun tidak bisa dibariskan dalam satu partai. NU punya PKB tidak bisa dibariskan dalam partai yang dibentuk oleh PBNU sendiri. Jadi tetapi itu akan membuahkan memunculkan satu dinamika yang luar biasa yang sangat melampaui dari organisasi-organisasi lain. Dari apa yang disampaikan oleh Ketua Ranting sekarang, Ketua Ranting tadi mencuatkan satu fakta yang kita memang tidak boleh diam. Kita tidak boleh enjoy dengan gagasan-gagasan filosofisnya sementara realitas di lapangan kita tidak peduli. Bapak Khairul Huda tadi juga mengatakan juga seperti itu, menggebu-gebu dengan gagasan-gagasan yang bersifat filosofis sehingga tidak sepakat ketika harus mundur. Nah, tetapi saya setuju bahwa malam hari ini memang harus ada satu gagasan baru yang nantinya menurut Ketua ISNU akan menjadi satu rekomendasi untuk sebuah tugas bagi kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, program-program yang memang relevan dan menjadi kebutuhan saat ini. Maka sebenarnya itu Pak Soleh ya, sebenarnya kita sudah punya gagasan-gagasan yang sekian banyak, termasuk pemandiran ekonomi, pendirian rumah sakit dan lain sebagainya, dan kita memang seringkali terkendala ketika dalam tataran praktis. Maka akan menjadi kontraproduktif ketika kita memiliki satu gagasan yang maju ke depan kemudian masih menggaungkan koin NU. Ini menjadi kita semua pesimis. Bagaimana mungkin kita mengumpulkan uang 100 demi 100 sementara kebutuhannya ratusan miliar. Walaupun sesungguhnya itu bisa dilakukan dan saya menghargai itu, dan itu tidak boleh ditinggalkan karena yang bisa kita lakukan memang itu. Tetapi tidak seimbang antara gagasan filosofis kita ya, pandangan-pandangan kita ke depan dengan kemampuan kita untuk mewujudkan itu. Koin NU regresif.
Lah iya, saya tidak mengatakan regresi pasif kan seperti itu. Karena apa? Karena nada kan seperti itu. Ya, tapi satu kesimpulan mungkin waktu saya mungkin sudah tidak ada lagi ya, mohon 1 menit lagi ya. Mungkin gini, menurut saya ini memang tatanan berorganisasi betul-betul perlu direformasi, perlu dirombak. Itu di dalam tatanan praktis, secara normatif seperti itu, secara praktis harus seperti itu. Non saya melihat yang pertama, saya tadi ingin mengatakan begini, sebenarnya melangkah progresif, itu juga regresif. Karena ketika gagasan maju, prakteknya ya mundur kan seperti itu. Gini, kalau kita lihat realitas yang ada di struktural saja, saya sudah sangat kemudian tidak mood untuk memberikan apresiasi. Rangkap jabatan walaupun sudah diatur di dalam konstitusi itu sama sekali tidak diperdulikan. Di tingkatan tertentu itu mulai dari menjadi pengurus ranting, pengurus MWC, pengurus cabang, bahkan mungkin PW itu terjadi. Dan maka oleh karena itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya otoritas untuk berbicara di situ. Karena kita hanya tingkat ranting. Oleh karena itu di Karangrejo ini terus terang membuat acara seperti ini karena memang tidak memiliki kewenangan yang di atas. Berbicara tidak terjangkau ke sana, akhirnya membuat satu contoh lah, contoh seperti ini. Saya sepakat Ansor itu diberikan segmen yang jelas. Kemarin saya sudah ngomong sama ketua Ansor, saya berharap untuk Ansor itu menggarap dari sisi ilmiahnya, diskusi seperti Fatahiyat dari sisi budayanya. Muslimah itu mempertahankan amaliyahnya. IPNU dan IPBNU banyak melakukan pelatihan-pelatihan dan belajar dari senior-seniornya. Dan NU-nya akan membuat rangka besar untuk mengakomodir semua yang ada ini. Kalau ini tidak ditata, ini semerawut inilah yang membuat kita sulit untuk dibariskan seperti ketua PAC tadi. Saya rasa ketua ini siapa itu Bapak Nur Hamidin ya, bos ini mau pakai jas atau mau pakai jas Ansor juga bingung dari segi ikut Ansor itu sudah gak punya jabatan apa-apa. NU masih terlalu muda. Pak Soleh juga seperti itu, makanya pakai baju putih. Mau pakai ISNU ya punya, mau pakai Ansor punya, mau pakai NU punya, pakai yang Jawa punya, demikian Pak Keluda. Saya yakin seperti itu. Dan di tingkatan tertentu itu ada, bahkan tidak hanya ada, masif di mana-mana. Tetapi tetap saya menghargai karena beliau-beliau ini punya komitmen, punya punya dedikasi. Apa yang bisa kita lakukan ya tetap kita lakukan, tapi harus dibenahi semua itu. Oke, siap. Sudah ya? Ya, sudah. Matur. Untuk Pak Fauzi, dan sebelum Pak Fauzi saya ingin dari ranting Ansor Karangrejo saya keluarkan kepada beliau karena totalitas beliau kepada Nahdlatul Ulama ini sekarang Karangrejo tidak tertanding. Pak Double Khairul, secara kebetulan timingnya pas, terpilihnya Gus Yahya sebagai ketua PBNU langsung bersandingan dengan tahun politik 2024. Apa yang menjadi policy beliau begitu mengagetkan, terlebih kita yang di akar rumput warga Nahdien banyak dibuat bingung oleh kebijakan beliau. Kita tahu tadi disinggung oleh Pak Khairul, Dr. H.C. Khairul Basa, ada rangkap jabatan di PBNU tidak kalah luar biasa. Beberapa fungsionaris partai politik gemuk masuk di jajaran itu. Nah, publik dibuat bingung mendekati tahun politik ini. Secara tegas Gus Yahya mengatakan menyesalkan 2019 itu NU dijadikan alat politik. Tetapi
apakah yakin keterlibatan fungsionaris partai politik besar itu di tubuh NU akan tidak membuat NU ini terperosok pada jebakan partai politik praktis nantinya? Nah, sebenarnya di mana sih arah perjuangan Nahdlatul Ulama ini? Lalu apa yang harus dilakukan warga NU di akar rumput menghadapi tahun 2024 ya, tahun politik ini? Apakah ini progresif? Apakah ini regresif nantinya? Yang publik, konstituen, akar rumput, warga Nahdlatul dibuat bingung, jujur saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin dari Pak Raif Ranting Karangreja. Ada waktu 3 menit Pak Raif, jadi untuk menjawab segala problem yang ada di forum ini dan NU secara global. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada semua yang ada di forum ini. Karena waktunya cuma 3 menit ya. Ya, ini saya menyimak dengan baik mulai awal sampai tadi diskusi dari pendapat terakhir. Ini berdiskusi tentang progresif ya. Tadi diskusinya masih dalam tataran beberapa hal yang aman-aman saja. Sebenarnya ada beberapa wacana yang bisa menjadi perdebatan ya, perdebatan yang panjang ya, ini yang setiap tahun akan muncul, seperti wacana-wacana berpikir tentang lintas agama ya. Ini tidak ada yang menyentuh sama sekali diskusi tentang hal itu. Apa yang dilakukan oleh NU di abad yang kedua ini tidak lepas dari itu, karena NU ingin merangkul semuanya, lintas agama, lintas suku, dan lintas negara. Ini tidak kecil tapi hal besar. Nah, salah satu wacana yang selalu akan akan menjadi perdebatan yang tidak pernah ada ujungnya ya, tentang pluralisme agama ya. Atau ada yang mengatakan ini atau mengambil bukan pluralisme, mungkin pluralis begitu, tapi ini wacana yang memang nyata ada, dan ini menjadi ancaman bagi cara berpikir pada generasi muda ya. Ini salah satu yang mungkin harus diisi tentang wacana ini, dan wacana ini mungkin masih bisa dijadikan kurikulum ya. Kalau tadi dari sahabat BEM untuk mengusulkan tentang kurikulum, ini bisa dijadikan salah satu kurikulum tentang pluralisme, karena ini bukan hal yang bukan hal yang mudah. Pluralisme itu sangat sulit karena ini teorinya sangat kuat, kemudian keadaan kenyataan ini memang nyata adanya, dan itu menjadi ancaman yang nyata. Ini salah satunya ada di kajian buku saya, kalau ada yang pernah baca tentang berjudul tentang multikultural elit agama di tapal kuda ya. Ini salah satunya saya kaji di situ, ada wacana tentang pluralisme, ada berbagai pendapat yang saya masukkan, dan ini harus kita paling tidak kita buat sebuah kurikulum untuk dimasukkan dalam perdebatan ilmiah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir dari Pak Fauzi Arjawijoyo, dipersilahkan. Jadi begini, forum ini mensyaratkan sebuah kecerdasan yang luar biasa. Jadi semuanya sudah terjebak pada tema yang dibikin oleh panitia. Ini cerdas-cerdasnya panitia saja. Maka tidak ada perdebatan progresif atau regresif sebenarnya. Kalau ngomong NU, kalau memang ada yang bilang NU regresif, saya ingin tahu mana ada organisasi sebesar NU hari ini. Tidak ada kan? Mana ada organisasi sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan seluruh dunia yang sebesar NU, punya pengurus cabang istimewa di 138 negara? Tidak ada. Maka di sini saya mohon tradisi-tradisi seperti ini
terus dikembangkan. Jadi sejarah-sejarah tentang berdirinya NU, sejarah-sejarah tentang heroisme NU, bagaimana NU berdiri dan sebagainya harus kita paham. Sehingga kemudian tidak muncul lagi pertanyaan warga NU ini mudah dikumpulkan, sulit dibariskan. Dari dulu NU menolak keseragaman berpikir. Kalau NU menerima keseragaman dalam berpikir, maka NU tidak akan pernah, kiai-kiai kita tidak akan pernah mengotak-atik kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Raja Abdul Aziz bin Saud di Arab Saudi. Karena ada keseragaman bermadhab. Ya. Dari situlah kemudian kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata NU dari dulu menolak keseragaman dalam berpikir. Ya. Kalau kemudian forum ini harus menghasilkan sesuatu hal, saya pikir kok normatif banget kemudian. Harus memunculkan sebuah rekomendasi tertentu untuk dibawa ke PAJ. PAJ suruh belajar ke Ranting Karangrejo kalau mau progresif. Kalau forum ini kemudian diapresiasi oleh cabang istimewa dari Mesir tadi, kemudian ya memang iya, saya akui, saya selaku kepala desanya saya juga mengakui teman-teman melampaui batas kemampuan saya. ISNU, PAJ, Ansor, apa ada forum-forum seperti ini? Tidak ada. Kita mencoba untuk progresif. Kalau memang PAJ kepingin PAJ, Ansor kepingin progresif, ya silakan menoleh ke sini. Bukan dalam rangka arogansi semata, enggak ya. Tapi kita di Karangrejo ini mulai dari penuh yang sekarang sudah banyak yang di NU, ini kita memelihara tradisi-tradisi berdialog, berdiskusi semacam ini sudah puluhan tahun, Pak. Tidak hanya hari ini. Maka ini bukan satu hal yang aneh di Karangrejo, hal-hal seperti ini. Bukan aneh. Kalau bagi warga Purwosari aneh, ya silakan melihat ini sebagai sesuatu hal yang aneh, karena memang teman-teman di PAJ tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Ranting Karangrejo. Jadi ini adalah satu indikator bahwa NU selalu progresif. Nah, itu satu. Yang kemudian kalau kemudian ada dalil usikum bi ashabitum alladziina yalunahum kemudian dipermasalahkan sebagai satu kemunduran. Loh, kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dianggap sebagai kemunduran, jangan-jangan argumentasinya yang error. Ya. Ini kita mengikuti, kalau memang perintah Rasulullah mengikutilah sahabatku, setelah itu ikutilah berikutnya dan berikutnya. Kita mencoba untuk konsisten mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan berkhidmat di NU itu adalah salah satu pilihan untuk yalunahum tadi. Jadi seperti itu. Maka sejarah berdirinya NU saya katakan di awal itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia internasional. Loh, wong Jombang mikirno dunia internasional ini masih diragukan, ini kan aneh yang meragukan saja. Mbah Hasim wong Jombang, wong Diwek kemudian berpikir tentang Turki Utsmani, ya, berpikir tentang runtuhnya Khilafah Utsmani. Ini kan satu langkah yang lompatannya terlampau jauh zaman itu. Kalau kemudian dikontekskan hari ini, kemudian hari ini sudah ada yang namanya teknologi digital semacam ini. Betapa kita bisa mengakses informasi-informasi yang terjadi di dunia luar. Di sana terjadi hari ini dan sekarang kita bisa mengakses informasi itu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Coba bayangkan ketika tahun 1926 telekomunikasi apa yang dipakai oleh Mbah Hasim ketika melihat fenomena yang terjadi di negara Turki, di Arab Saudi dan lain-lain. Ini sebuah langkah pemikiran yang terlampau maju bagi kita. Maka hari ini ketika teman-teman membuat tema seperti ini, menapaki abad kedua Nahdlatul Ulama ini progresif atau tidak bergantung pada programnya. Jargonnya kan merawat jagat dan membangun peradaban baru. Dan kemudian kita berbicara sesuai dengan perspektif masing-masing. Maka ini kalau kemudian ada peserta yang mengatakan ini adalah satu langkah ngawur, ini ngawurnya di mana? Kita semuanya berpikir, forum ini berpikir di dalam rangka bagaimana kita memiliki kemampuan untuk merespon apa yang akan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Karena yang dipikirkan hari ini oleh NU adalah bukan hanya Indonesia. Hari ini
ini yang dipikirkan adalah dunia internasional. Prediksi ke depan di abad kedua ini, apa yang akan terjadi di dunia internasional? Ketika sekarang kita sudah menyaksikan ada 2 negara yang berperang, ketika kita menyaksikan hari ini Indonesia berhadapan-hadapan dengan Uni Eropa, karena Indonesia didikte oleh Eropa untuk mengekspor bahan mentah yang bernama nikel. Ini adalah satu peristiwa-peristiwa di mana nanti NU akan sangat berperan di situ. Bagaimana teknisnya? Nah, inilah kemudian kalau sampean semuanya ini mengaku bahwa kalian adalah kader NU, disinilah kemampuan dan kecerdasan kita diuji. Apakah tidak ada korelasinya dengan Nahdlatul Ulama? Saya ingin tahu Indonesia tanpa NU bagaimana? Saya ingin tahu kemudian Presiden Indonesia tanpa wakil dari NU, saya ingin tahu. Saya ingin tahu kemudian kalau kabinet Jokowi tidak memasukkan kader-kader NU, apa yang terjadi? Nah, satu langkah maju yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Maka baliklah di abad pertama kemarin kita prestasi NU yang begitu heroik, dan yang terakhir adalah mampu menjadikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka di abad kedua hari ini kita akan melangkah lebih maju dari itu. Dunia internasional yang akan dibicarakan oleh hari ini oleh Nahdlatul Ulama di abad kedua ini. Maka sekali lagi jebakan-jebakan yang dibikin oleh panitia, saya pikir ini menguji kecerdasan kita. Ya, kita tidak tahu programnya PBNU seperti apa, kemudian kita, maka saya di awal tadi mengatakan ini adalah tema-tema yang agak jelutak, karena mengatakan progresif atau regresif. Dan disinilah keberanian teman-teman di Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karangrejo yang progresifnya ini melampaui kemajuan dari yang ada di wilayah Kecamatan Pulau. Saya jujur, saya ingin ada yang sakit hati saya ngomong seperti itu, biar kemudian kita tergugah bagaimana membangun peradaban baru. Ya. Diskusi-diskusi semacam ini harusnya juga ada di PAC. Harusnya lebih maju dari Ranting. Malu dong kemudian kita gagah-gagahnya orang kemudian jadi pengurus PAC kemudian tidak mampu berbuat apa-apa seperti yang dikatakan oleh sahabat Saiful tadi. Ya kita berpikir tentang realitas di sekitar kita. Nah, kemudian ketika kemudian yang kita lihat di atas kita kemudian tidak mampu memotivasi kita, yang ada di Ranting ini kan masalah. Ya. Tapi sudahlah. Ranting Karangrejo memang harus tetap berkarakter, tetap harus progresif di dalam rangka membangun peradaban ini, dan tetap merespon dengan kecerdasannya bagaimana program-program yang akan dibikin oleh PBNU, sehingga kemudian kita mampu mengakses apa yang dikatakan progresif, apa yang dikatakan merawat jagat dan membangun peradaban yang akan dilakukan oleh PBNU di abad kedua ini. Jadi saya pikir seperti itu. Tetaplah untuk memelihara tradisi-tradisi ini, karena inilah yang nanti yang akan membuat kita lebih progresif. Kalau kemudian terbatas oleh waktu, masyarakat warga Nahdien alergi dengan diskusi, warga Nahdien malas baca buku, alergi dengan baca buku, ya akhirnya kita terjebak pada norma-norma bahwa apa yang diomongkan oleh narasumber adalah benar adanya. Enggak. NU ada, NU didirikan tidak di dalam rangka mengkultuskan anak siapa dan anak kiai siapa, tidak. Tapi NU ini di dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang ada, persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan negara, persoalan-persoalan dunia. Maka sekali lagi, kalau perspektif banyak, ya di bidang politik NU punya peran. Kita punya perjalanan kok. Bagaimana kemudian NU bergabung dengan Masyumi, keluar dengan Masyumi, menjadi partai politik, menjadi runner up di pemilu tahun 71 dan lain sebagainya. Ini adalah perjalanan-perjalanan politik NU yang kemudian katanya tarik ulur itu menurut saya tetap bukan progresif ataupun regresif, tetap itu satu kata progresif. Bagaimana NU kemudian mampu menempatkan dirinya pada situasi-situasi tertentu. Kenapa NU harus jadi partai ketika itu, dan kenapa harus kembali kepada khitab? Karena zamannya saja. Bagaimana kemudian dengan kecerdasannya Gus Dur kemudian pada muktamar 27 di Situbondo tahun 84 ini berjuang untuk mengembalikan NU pada khitabnya, karena konteks zamannya.
Tahun 55 ikut pemilu ya karena zamannya NU jadi partai, dan harus tidak menjadi partai ya karena zamannya. Nah, pola pikir kita jangan terkotak hanya di situ saja. Jadi kita harus cakrawala berpikir, kita harus melebar. Jadi sehingga kemudian wah NU salah dan lain, enggak. Kalau memang NU tidak progresif, maka sekarang alat ukurnya adalah satu. Ono ta organisasi sebesar NU di dunia ini? Tidak ada, Pak. NU tidak hanya besar di Indonesia, besar di seluruh dunia. Kalau masih kemudian dipertanyakan progresivitasnya, langkah-langkahnya, jangan-jangan yang bertanya ini yang error. Ya. Jadi seperti itu. Ayolah kita kemudian membuka cakrawala berpikir kita lebih luas lagi, karena NU membutuhkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang progresif, yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang akan terjadi di dunia internasional. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan-pandangan dari para narasumber dan para hadirin sekalian. Itu tadi diskusi kita pada malam hari ini. Meskipun berbeda pendapat ya tidak apa-apa, karena kata Kiai Hasyim itu tidak apa-apalah kita berbeda pendapat, asal jangan memecah belah ya. Dan juga kalau banyak omong ya mohon maklum, karena ini diskusi. Kalau banyak kerja ya sayang gitu ya. Itu saja.